Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menyampaikan disclaimer untuk video ini ya. Jadi video ini dibuat untuk menempuh tugas mata kuliah pengembangan diri dan karir. Jadi kami masih dalam tahap belajar dan berusaha untuk memberikan beberapa informasi yang kami dapat dari narasumber. Nah, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat ya untuk kalian yang lagi nonton video ini. Oh iya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Nah, terutama untuk kalian yang lagi kerja nih, selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer ya. Selain menjaga kesehatan fisik, kalian juga harus menjaga kesehatan mental kalian. Jangan sampai stres ya. Nah, biasanya nih, fresh graduate yang baru kerja tuh stresornya dari tempat kerjanya itu sendiri. Nah, salah satu stresornya itu seperti kesulitan menyesuaikan diri di tempat kerja. Nah, di sini kita mau membahas tentang itu. Jadi, biar materi hari ini bisa tersampaikan dengan maksimal, ayo kita ambil posisi nyaman kalian ya. Tapi jangan sampai ketiduran. Siapkan catatan dan juga alat tulis juga ya. Siapa tahu nanti ada yang perlu dicatat. Boleh deh ajak teman-teman kalian atau kerabat kalian, tapi jangan lupa social distancing ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, selamat mendengarkan penjelasan dari kami ya. Jadi kita kenalan dulu ya, siapa saja yang akan berbicara di video ini. Pertama, Nur Salsabila Sofia, terus yang kedua adalah Teristimewati Maryam, yang ketiga adalah Emeralda Narulita Halim, dan yang keempat adalah saya sendiri, Vidyawi Mazarista. Nah, masing-masing dari kami akan menjelaskan secara bergantian materinya, dimulai dari saya sendiri, Vidyawi Mazarista. Mengapa penyesuaian diri dalam karir itu penting untuk dibahas? Pertama, karena fresh graduate yang mengalami masa transisi dari dunia perkuliahan ke dunia kerja akan mengalami culture shock karena perbedaan lingkungan dan kegiatan yang dilakukan. Dan yang kedua, sebagai pekerja yang baru terjun dalam dunia kerja, fresh graduate dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaannya. Namun, tidak semua fresh graduate dapat memenuhi tuntutan itu dengan baik, terlebih apabila seorang fresh graduate tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Yang ketiga, penyesuaian diri dalam karir sangat penting agar dapat mencapai kematangan dalam karir, kesehatan mental, hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, mampu bekerja keras dengan sungguh-sungguh, serta berusaha untuk memperoleh hasil yang baik, mampu bekerja teratur dan tertib dalam aturan-aturan yang telah ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu penyesuaian diri dalam karir. Penyesuaian diri sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Dengan dimilikinya penyesuaian diri yang baik pada diri seseorang, maka ia mampu untuk menghadapi berbagai hal yang timbul dari lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Sneijder, bahwa penyesuaian diri itu adalah proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dengan lingkungannya. Terutama dalam membangun karir, kita memerlukan penyesuaian diri yang baik untuk menghadapi dunia kerja yang terkadang berada di luar ekspektasi kita selama ini. Karena kemampuan ini tidak hanya tentang mengubah sesuai dengan situasi yang baru, namun juga mencakup semua kemampuan yang diperlukan dalam melakukan perubahan, baik dalam tindakan ataupun ucapan, yang biasanya disebut dengan proses interaksi dengan orang lain. Untuk lebih lengkapnya, simak wawancara yang telah kami lakukan pada fresh graduate berikut ini ya. Untuk permasalahan dalam penyesuaian diri dalam berkarir, yang paling besar dan yang paling mencolok adalah yaitu disiplin waktu itu. Jadi dalam dalam dunia kerja perusahaan itu saya dituntut harus kerja pagi. Jadi otomatis bangun doan harus pagi. Eh, dan saya penyesuaian itu karena saya kan orangnya jarang bangun pagi, jadi penyesuaiannya ya di situ, disiplin waktu. Jadi kita harus bangun pagi seperti itu.
Saya kurang nyaman dengan lingkungan kerja saya. Pada awalnya saya masuk bekerja, saya berekspektasi bahwa pekerjaan ini akan menyenangkan dan sesuai dengan minat saya. Ternyata kenyataannya sangat jauh dari apa yang saya harapkan. Lingkungan kerjanya pun kurang mendukung. Banyak sekali terjadi senioritas dan gap yang sangat jauh antara saya sebagai pekerja baru dan pekerja yang sudah lama. Hal ini menyebabkan saya sulit untuk menyesuaikan diri. Saya bekerja di PT Mahameru Group sebagai marketing karir. Saya di situ itu kan menghadapi kendalanya ketika bekerja di bidang itu, kan dia itu menjual suatu produk dan produknya itu terdiri dari kalung kesehatan, alat elektronik yang untuk menghemat energi listrik di rumah-rumah itu. Nah, dalam penyesuaian diri ini saya agak kesulitan di bidang ini. Kan saya ini dalam bentuk marketing karir ini berkelompok dan biasanya itu terdiri dari sekitar kadang 4 orang, kadang 5 orang. Nah, di situ kan pasti ada tim leadernya dan tim leadernya itu kan menurut saya lebih profesional dan lebih berpengalaman. Jadi saya agak canggung sendiri deh sih, dan saya agak malu juga kalau misalnya barang yang saya jual itu tidak laku di masyarakat situ. Saya karyawan di salah satu perusahaan di mana saya ditempatkan di bidang SDM, yaitu sumber daya manusia, dan saya sudah bekerja selama kurang lebih 1 bulan di perusahaan tersebut. Nah, karena untuk pertanyaan pertama tentang permasalahan penyesuaian, dikarenakan saya baru bekerja selama kurang lebih 1 bulan, masalah yang benar-benar saya hadapi ya memang di penyesuaian diri, di mana saya masih membutuhkan adaptasi lebih untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana budayanya, lingkungannya, dan bagaimana kebiasaan rekan-rekan kerja yang ada di kantor saya. Di sini saya berpengalaman memiliki pekerjaan di sebuah rumah sakit, dan hal yang pertama saat saya tahu saya diterima kerja itu perasaan saya tuh senang sekali karena saya memiliki sebuah pekerjaan. Untuk permasalahan yang sulit untuk menyesuaikan diri, mungkin permasalahan yang sulit tuh kayak bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru. Mungkin pertama yang pas waktu saya kerja Kak, mungkin ada beberapa teman atau rekan kerja yang mungkin tidak menyenangi kita, tapi ada juga yang senang terhadap kita. Mungkin itu saja. Penyebabnya ya karena saya sudah terbiasa mulai dari saya waktu menjadi siswa sampai menjadi mahasiswa. Saya tidurnya agak malam dan bangunnya agak siang, ya lebih ke agak malas. Mengalami kesulitannya itu karena ini kan saya itu bukan orang yang basic di bidang pemasaran, jadi saya kuliahnya kan di sosiologi, jadi kayak agak bingung-bingung aja ketika kerja di situ. Mungkin saja ya karena harapan dan ekspektasi saya yang terlalu tinggi untuk pekerjaan ini. Karena dari dulu saya mengidam-idam pekerjaan ini tanpa tahu pekerjaan ini seperti apa sebenarnya. Dan juga saya juga mungkin kurang mencari tahu bagaimana lingkungan kerja yang ada di sini terlebih dahulu. Lalu untuk permasalahan yang kedua, mungkin memang saya kurang dapat akrab dengan orang lain yang lebih tua dibandingkan saya. Karena ketika masih kuliah, saya lebih suka bergaul dengan orang-orang seusia dengan saya. Saya juga tidak mengikuti organisasi apapun, jadinya tidak mengenal senioritas dan bagaimana cara berhadapan dengan ya semacam itulah. Penyebabnya mungkin lebih dikarenakan budaya, di mana saya baru masuk ke dalam suatu lingkungan yang baru dan saya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi
dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan yang ada di dalam kantor saya tersebut. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan nomor 2. Yang kadang menyebabkan saya tidak dapat menyesuaikan diri itu mungkin karena kita kadang segan apa yang kita ingin lakukan, kayak kadang merasa segan terhadap orang lain. Karena itu tadi mungkin ada orang yang tidak suka terhadap kita, jadi kita kayak mau melakukan sesuatu kayak ini benar nggak sih, ini nggak salah nggak sih, kayak begitu. Jadi kayak segan aja sih, jadi kayak sulit untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Mungkin itu saja. Kalau ditanya soal mempengaruhi, ya sangat pasti tentu mempengaruhi bagi saya dalam berkarir. Karena kalau saya terus menerus seperti itu, kayaknya saya tidak bakal bertahan lama di pekerjaan tersebut. Karena di perusahaan tersebut kan dituntut untuk kita tuh untuk berangkat kerja pagi, dan tidak enak kalau dilihat karyawan-karyawan yang lain, apalagi kalau dilihat bos. Kan saya ini kan saya ini kan cuma karyawan baru dan lulusan baru, ya masih muda, ya sangat berpengaruh. Pekerjaan saya ini mempengaruhi di apa sih, di kehidupan saya sih kalau menurut saya. Kan ini ya, di dalam dunia marketing karir itu ada targetnya sendiri. Jadi kalau pertama masuk itu satu produk itu wajib dijual dalam waktu 1 minggu. Sedangkan kalau mau naik jabatan harus 2 produk, dan selanjutnya lagi harus 5 produk dalam seminggu. Ya kan di masyarakat ini nggak semua orang tertarik dengan kalung kesehatan, apalagi zaman modern kayak gini, mereka lebih pilih ke apa sih, ke dokter atau ke bidan kah gitu, daripada ke kalung kesehatan ini. Jadi kadang saya itu kayak bingung menawarkannya itu gimana kalau mau kayak gitu. Terus gaji yang didapatkan dari situ tuh juga nggak memiliki gaji pokok, kecuali sudah jadi marketing itu, marketing karir yang sudah menetap di dalam kantor, itu baru ada gaji pokok. Dan saya dapatkan ini gajinya ini cuma 100 ribu per pieces kalung yang dapat terjual. Ya, sangat berpengaruh sekali terhadap karir saya. Karena lingkungan yang membuat saya tidak nyaman seperti ini membuat saya menjadikan saya kurang maksimal. Kadang saya juga agak burn out karena tidak memahami apa yang seharusnya saya kerjakan. Semakin hari kinerja saya juga menurun, dan saya membuat tekanan sendiri bagi diri saya. Saya ingin resign, tetapi ya saya baru saja masuk dalam pekerjaan ini. Mungkin memang harus saya belajar cara menyesuaikan diri kali ya. Sebenarnya tidak banyak yang mengganggu, namun lebih ke arah kecemasan. Sebenarnya kecemasan dalam artian saya cemas tentang cara seperti apakah yang tepat untuk saya bisa dapat beradaptasi dengan baik agar bisa diterima juga oleh mereka-mereka yang sudah lama berada di kantor tersebut. Nah, jadi mungkin lebih ke arah situ sih. Itu bermasalah untuk karir atau enggak, tergantung dari kitanya pribadi bagaimana menyikapinya. Kalau saya pribadi, saya jalani saja, tidak untuk mengambil hati, karena walau bagaimanapun pasti ada orang yang menyukai kita maupun tidak menyukai kita. Jadi kita cuek saja, kita lakukan apa yang menurut kita benar. Mungkin dengan itu kita bisa menjalani karir kita dengan baik, tidak perlu memperdulikan omongan orang lain. Yang penting kita dapat mengerjakan pekerjaan kita itu dengan baik. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa saja sih
tips yang bisa kita gunakan atau aplikasikan untuk menyesuaikan diri kita ketika bekerja. Ada baiknya kita paham dulu apa itu karir. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali definisi mengenai apa itu karir. Bukan hanya satu atau dua. Tapi yang jelas, karir itu adalah suatu rangkaian pengalaman yang termasuk jabatan atau pekerjaan yang dijalankan oleh seseorang selama rentang waktu yang lama dalam kehidupannya. Bisa juga didefinisikan sebagai kondisi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian dalam organisasi sesuai dengan pekerjaannya. Banyak sekali contoh karir di sekeliling kita yang bisa kita lihat, seperti adanya tenaga pendidik, tenaga kesehatan, ataupun yang lainnya. Hasil dari wawancara dengan narasumber tadi, terdapat beberapa masalah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah masalah senioritas, yaitu masalah ini sering terjadi di kalangan senior dan mereka merasa bahwa senior tidak boleh kalah bersaing dengan junior. Maka dari itu, untuk fresh graduate diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan senior tanpa melihat tingkatan baik itu pun senior atau junior. Masalah berikutnya adalah kesulitan untuk mengetahui lingkungan kerja yang baik untuk Anda. Dengan hal ini, Anda dapat mempersiapkan riset lingkungan kerja yang ingin Anda jalani, sehingga Anda dapat mengetahui hal apa yang harus Anda persiapkan saat pekerjaan nanti. Lalu masalah berikutnya yang sering terjadi oleh seorang fresh graduate adalah di mana mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan di pekerjaan mereka. Nah, maka dari itu kalian bisa dengan cara memberikan apresiasi terhadap diri kalian sendiri atas apa yang sudah kalian lakukan dan sekitar kalian. Lalu yang kedua, kalian dapat mengevaluasi hasil kinerja kalian yang sudah kalian kerjakan selama waktu yang tertentu dan meningkatkan kinerja yang sudah terevaluasi tersebut. Nah, untuk masalah selanjutnya yang berkaitan dengan gaji, biasanya ini terjadi pada para fresh graduate yang sedang mencari-cari pekerjaan atau bahkan sudah memasuki dunia pekerjaan. Biasanya sebelum mereka memasuki dunia kerja, para fresh graduate itu kan pasti mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka, skill mereka, atau bahkan basic pendidikan mereka sebelumnya. Tapi tidak jarang juga loh kalau para fresh graduate mencari pekerjaan itu dengan cara melihat-lihat seberapa banyak sih gaji yang bisa mereka dapatkan ketika mereka bergabung dengan perusahaan atau institusi tertentu, dan cara menyesuaikannya ketika memang jika pekerjaan yang sedang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan, kalian bisa mencari alternatif lain atau inisiatif lainnya seperti menegosiasikan dengan perusahaan apa saja sih benefit yang bisa kalian dapatkan selain gaji itu. Bisa kalian bicarakan dengan atasan atau lewat manajer perusahaan atau pokoknya yang berkaitan dengan masalah gaji tersebut. Dan yang kedua, kalian bisa meminta waktu yang lebih fleksibel untuk kalian bekerja di perusahaan atau institusi tersebut, karena hal ini dilakukan supaya kalian nantinya itu tidak merasa kecewa terhadap gaji yang diberikan, tapi pekerjaan yang kalian lakukan itu lebih besar gitu loh. Dan yang ketiga, kalian bisa menambah ilmu baru dengan kuliah lagi, karena biasanya dengan kuliah lagi itu kan bisa membuat kalian menambah kualitas kalian bekerja dengan wawasan yang lebih luas. Jadi nantinya ketika kalian mengapply pekerjaan atau berada di suatu pekerjaan itu, kalian bisa dibantu dengan wawasan tadi dan bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan kalian, gaji yang sesuai dengan keinginan kalian, atau bahkan bisa mendapatkan posisi tertentu yang lebih baik di atas yang kalian harapkan. Halo fresh graduate, udah siap belum nih untuk memasuki lapangan pekerjaan? Berikut adalah 6 tips yang bisa kalian lakukan untuk menyesuaikan diri di lingkungan pekerjaan. Tips yang pertama, sebelum kalian ingin masuk ke perusahaan atau lapangan pekerjaan, pastikan tempat kerja tersebut sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang kedua, saat kalian memasuki ranah pekerjaan,
diharapkan untuk menemukan teman yang bisa diajak sharing mengenai sistem ataupun suasana pekerjaan. Nah, tips yang ketiga adalah tips yang paling penting. Teman-teman diharapkan memberikan kesan yang baik kepada setiap karyawan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja kalian di dalam perusahaan tersebut. Tips yang keempat, teman-teman harus mempersiapkan mental anak baru, karena seringkali anak baru di dalam perusahaan diperlakukan kurang baik. Tips yang kelima, jangan lupa untuk selalu mengambil inisiatif agar cepat dikenal di tim Anda yang baru. Dan tips yang terakhir, selalu menjadi dan membawa aura positif di lingkungan kerja yang baru. Tips lain yang bisa kamu gunakan dan kamu aplikasikan di lapangan sebagai fresh graduate yang baru saja memasuki dunia kerja dan membutuhkan skill yang lebih matang adalah aktiflah dalam mendengar. Ya, karena aktif mendengar itu sangat diperlukan di dalam sebuah perjalanan karir. Karena aktif mendengar itu lebih penting dan lebih utama daripada berbicara. Berbicara sebenarnya juga penting, tapi untuk menjadi pendengar itu lebih penting karena rasanya akan lebih sulit menjadi pendengar yang baik. Dan dengan mendengarkan masukan-masukan dari rekan kerja atau teman sejawat atau siapapun yang berada di lingkungan tempat kamu bekerja, maka skill yang ada dalam diri kamu itu lebih akan terasah dan akan lebih matang, dan dengan mendengarkan pula akan membantu kamu untuk membangun pribadi kamu yang lebih terarah atau mampu untuk menerima kritikan dan pendapat dari orang lain. Skill ini sangat diperlukan tentunya dalam membangun karir, apalagi sebagai fresh graduate yang baru saja memasuki dunia kerja. Lalu gimana nih tips yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan basic pendidikan kita selama ini? Jawabannya adalah jadikan pekerjaan tersebut sebagai wadah untuk kita mendapatkan ilmu baru. Biasanya untuk pekerja yang baru merasakan dunia kerja dan ternyata merasa bahwa pekerjaan yang akan dia lakukan nanti itu tidak sesuai dengan passion atau basic pendidikan dia sebelumnya, itu cenderung khawatir atau gugup, dan ketika melakukan pekerjaan itu akan merasa cepat bosan, tidak puas, dan tidak nyaman dengan pekerjaan itu. Tentunya hal itu juga akan mempengaruhi kan bagaimana cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan rekan-rekan dia, atau bahkan dengan pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan menganggap bahwa pekerjaan tersebut sebagai ilmu yang baru atau menganggap pekerjaan tersebut sebagai pengalaman baru, itu sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan itu sendiri. Karena juga dengan menganggap bahwa pekerjaan tersebut sebagai pengalaman baru itu tadi, siapa tahu nanti kitanya akan menambahkan skill ke dalam diri kita sendiri. Karena kan biasanya skill itu akan terasah, akan menambah seiring dengan waktunya berjalan. Makanya sangat penting untuk menganggap bahwa suatu pekerjaan itu hal yang dapat kita pelajari. Tips lain, misalkan nih di pekerjaan kita emang tidak sesuai dengan passion, ya tanamkan aja dalam diri kita untuk berdamai dengan pekerjaan tersebut. Bisa dengan cara berani mengambil resiko, selalu bersyukur, atau bahkan menguatkan mental. Kan setiap pekerjaan atau setiap apapun keputusan yang kita ambil itu pastinya penuh dengan resiko kan. Nah, untuk bekerja sendiri pun saya kira semua pekerjaan penuh akan resiko, dan dengan cara itu tadi kita belajar, kita mengerti pekerjaan tersebut, kita mau memahami tentang pekerjaan tersebut, maka saya kira pekerjaan tersebut nantinya bukan lagi mengenai hal passion atau basic, tapi mengenai bagaimana cara kita melakukannya, bagaimana cara kita menjalaninya, dan ingat untuk selalu bersyukur. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan.
Jadi, materi yang kita dapatkan hari ini adalah yang pertama, penyesuaian diri adalah proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dengan lingkungannya, atau secara garis besar dapat kita sebut adaptasi. Dengan adanya penyesuaian diri ini, para pekerja baru dapat menghadapi berbagai tantangan dalam karirnya. Selain itu, kita juga dapat mencapai kematangan dalam karir dan menjalin hubungan yang harmonis dengan rekan kerja. Yang kedua, beberapa narasumber berpendapat bahwa mereka kesulitan menyesuaikan diri di awal karirnya karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan jurusan, kurang mengenali bidang pekerjaan yang ditempuh, serta cemas terhadap penerimaan rekan kerja. Nah, hal tersebut bisa diatasi dengan mempersiapkan diri dengan melakukan riset terhadap lingkungan kerja dan budaya kerja yang ada di tempat kerja kalian. Nah, yang namanya menyesuaikan diri juga perlu proses ya, dan tidak ada yang instan, jadi perlu pembiasaan. Nah, kalau kalian sering berinteraksi dengan rekan kerja, ini akan membantu kalian untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja kalian. Selanjutnya, hal lain yang perlu kalian lakukan agar bisa beradaptasi dengan baik adalah meningkatkan skill kerja dengan bersikap apresiatif dan aktif mendengarkan. Jika pekerjaan kalian tidak sesuai dengan passion kalian, cobalah untuk menjadikan pekerjaan sebagai sarana untuk menambah ilmu baru. Beranilah untuk mengambil resiko, selalu bersyukur dan kuatkan mental kalian. Dan juga jika gaji kalian tidak sesuai, kalian bisa melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan di tempat kerja kalian atau meminta waktu fleksibel untuk bekerja agar kalian tidak terlalu kecewa perihal gaji yang tidak sesuai tersebut. Nah, jika ada waktu, kalian juga bisa ambil kuliah lagi untuk meningkatkan kemampuan dan skill kalian, sehingga kualitas kerja kalian bertambah dan bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Yap, sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, terutama bagi para fresh graduate yang baru mendapat pekerjaan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, terakhir, kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Tetap semangat dan jangan putus asa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.